Dikatakan di sini, ini tabarukan ya, karya Al-Habib M. Pangbuar, tahu nggak? Ya. Pernah ada yang ziarah ke sana? Ziarah ke sana, itu wali besar, wali besar. Dikatakan di sini wa fi lailatul Isra ra'al anbiya, ini tulisannya khot. Kalau nggak ahli baca khot kamu nggak bisa baca karena bukan tulisan komputer, tulisan tangan. Dan koknya itu nggak ada titik, ini tak kok. Kalau kamu nggak bisa baca dikira fa. Wa fi lailatul Isra, di malam Isra ra'al anbiya salah marrat, Nabi melihat para nabi lainnya 3 kali di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis Palestina, fi sama, di langit, wa fi kuburihim, dan di kuburan mereka. Para nabi mereka di saat itu juga, di waktu yang sama, melihat roh mereka itu yang pertama 3 kali. Yang pertama di Baitul Maqdis di Palestina, kemudian di langit, dan di kuburan dalam satu waktu. Faqila lahu kaifa ru'yatu lahu fi kuburihim. Ada yang bertanya, gimana kok bisa melihat mereka di kuburannya, itu seperti apa mekanismenya? Faqala radhiyallahu an. Maka Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang tinggal di Indonesia ini menjawab, Desail laysa bi mushkil. Enggak rumit kok, gampang katanya. Idza kana al-wali yara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabrih. Jika memang wali itu melihat Nabi Nabi SAW dalam kuburannya, wal wali fi baitihi, sedangkan wali itu ada di rumahnya, fakaifa bin Nabi, maka bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lakin ru'yal wali lin Nabi, akan tetapi pandangan wali, melihatnya wali kepada Nabi, takunu fi hali yaqbah, itu dalam kondisi yaqbah, sadar. Dzakal wali, ya. La fi hali yaqbatin Nabi, bukan di kondisi yaqbahnya Nabi. Wahyal fahwaniyah, itulah yang disebut dengan dimensi al-fahwaniyah. Ini istilah baru. Waya barzakh bainal misal wal yaqbah. Fahwaniyah ini, dimensi al-fahwaniyah ini adalah dimensi barzakh antara alam misal dan alam yaqbah. Masyaallah. Balir ra'i khamsu halat. Orang yang memandang itu ada 5 keadaan. Yang pertama manam, khayal, misal, fahwaniyah, yaqbah. Ada 5 itu dimensi. Fa'awaluhuma al-manam, yang pertama gerbangnya adalah tidur. Sumal khayal, kemudian khayal itu bukan kita artikan hayalan loh ya, beda dengan khayal dan hayalan dalam istilah bahasa Indonesia ini beda. Khayal itu pandangan yang samar, itu khayal. Pandangan yang samar itu dalam bahasa Arab khayal, bukan khayal itu halusinasi, bukan. Pandangan yang samar. Ya. Summa idzastawa al-khayal sara misalan. Kemudian jika istaqwal khayal sara misalan. Jika khayal ini menjadi kuat, maka naik ke atas menjadi dimensi misal. Misal, ini kalau untuk belajar ilmu tasawuf yang lebih dalam lagi, biar enggak bingung apa sih alam misal itu, begitu. Summa idastaqwal misal, kemudian kalau alam misal itu sudah menjadi kuat, sara fahwaniyah, maka akan menjadi fahwaniyah. Summa idastaqwatil fahwaniyah, kemudian kalau dimensi fahwaniyah ini sudah kuat, syarat yang kuatan akan menjadi yaqbah, sadar. Wal fahwaniyah, sedangkan dimensi fahwaniyah yallati yarana fiyal awliya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimensi
Fahwaniyah inilah para wali bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faya yaqqa binisbal ra'i, maka itu kalau dinisbatkan kepada yang memandang itu sadar pada fahwaniyah. Li'annahu yara bi ihsasihi kulli hala binisbal ladzi yarah, karena dia memandangnya dengan indrawinya secara keseluruhan, bukan beda lagi kepada yang dipandangnya. Kalau yang dipandangnya ini bukan kondisi yaqah, tapi itu kondisi alam barzah. Warra'i fi alamid dunya, sedangkan orang yang memandang masih ada di alam dunia itu muqayyadan, terikat, wa mahjuran, dan terbatas alaih, atasnya. Warra'i fi halatir ru'yah, sedangkan orang yang memandang, melihat di kondisi mimpi, la yara ahadan mimman huwa jalisun inda bal huwa mustaqribun fil ladzi yarah, maka dia tidak memandang seorang pun mimman huwa jalisun inda, dari orang yang duduk di sampingnya, bal huwa mustaqribun fil ladzi, akan tetapi dia tenggelam pada orang yarahu yang dipandangnya. Ini sesuai dengan apa yang ada di kitab Kimia Usahadah. Di Kimia Usahadah kan dikatakan idana man insan ghuliqa babul hawas wa yuftah babul batin wa yushab lahu ghaibun min alamil malakut wa minan lawfil mahfuz. Ketika orang itu tidur maka ditutuplah indrawinya, off indrawinya, tidak berfungsi. Kemudian yuftah babul batin, dibuka pintu batin, wa yukshaf lahu ghaibun min alamil malakut wa minal lawfil mahfuz, dan disingkapkan baginya orang yang tidur ini sebagian daripada alam malakut dan alam lawful mahfuz. Ya, kalau kita tidurnya tidur yang bersih, maka banyak kejadian di situ terbuka hijab, terbuka alam malakut. Karena satu-satunya manusia itu gerbangnya itu paling dekat itu lewat tidur mimpi. Makanya orang barat ingin mengetahui yang gaib itu ditidurin. Hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tidur. Dikasih benda zaman dulu. Kemudian lebih dalamkan lagi, bukan tidur beneran loh ya, tapi benar-benar melihat ini. Ini udah dijelasin di kitab Kimia Usahadah. Lalu dipegang, terus ada afirmasi yang diperlukan di situ sehingga orang yang tidur ini mengalami masa di mana benda yang dia pegang itu muncul, misal di masa kerajaan dan sebagainya. Ya, itu pernah kita praktekkan dulu banget kita praktekkan sama pasien yang nggak sembuh-sembuh. Ternyata di rumahnya itu tempat orang-orang bertapa. Kita ambil batu waktu itu. Ya, kenapa nggak sembuh-sembuh? Kemudian kita suruh dia tidur pegang benda ini, tapi pakai cara ya mirip, tapi ini ilmu apa ya? Ilmu subhah, isyarah ilhamiyah. Tapi dia tidur. Tidur ini lebih gerbangnya lebih dekat, tersingkap di situ. Dia melihat semuanya, lalu kita tutup portalnya yang ada di situ, dan alhamdulillah ibu ini tidak lagi sensitif, tidak lagi ada kena gangguan dari dimensi yang ada di rumahnya itu. Karena rumahnya itu separuh dulunya tempat orang-orang bertapa, tempat dulunya di situ banyak jin. Ya, dan itu difilmkan juga. Kalau punya Netflix coba tonton apa itu The Protector, saya pernah cerita dulu. Ya, tapi itu caranya dibunuh setengah mati. Lalu nemuin cara lagi, minum obat tidur. Mirip kan? Mirip itu ilmu barat itu berarti di layar sutradaranya itu di belakang layar itu ada ahli ilmuwannya yang ingin menyampaikan pesan itu. Ya kan?
Dan wa amma dhahir fayadunu nas bi anna bihil yaqdah. Lanjutan kitab Ibnu Sada itu, adapun dimensi sadar nih sadar kita melihat semuanya ini dengan mata indrawi, maka manusia ini mengira bahwa ini adalah kesadaran yang betul-betul, padahal bukan. Wa amma ma yusru bainan wal yaqdah aula bil ma'rifah. Akan tetapi apa yang dilihat di antara tidur dan sadar, itulah yang sesungguhnya dikatakan lebih utama dibilang sadar, aula bil ma'rifah. Adzan ini kita lihat, adzan itu kalau kamu baca hadisnya, itu dari mana sumbernya? Dari sahabat yang menumpangkan itu, dia jelas mengatakan dalam hadis itu, ana bainan naim wal yaqdhan. Ketika aku antara tidur dan sadar, lalu ada orang yang mempraktekkan suara ini, disampaikan ke Nabi. Ini cerita ke depannya Nabi, ana bainan naim wal yaqdhan, hadis sahih. Akhirnya dibuat azan, itu hasil daripada antara tidur dan terjaga. Makanya para wali-wali sering kejadian aneh-aneh antara tidur dan terjaga. Kenapa? Separohnya alam dunia, separohnya alam misal, bahkan nembus ke atas alam malakut, begitu. Bisa dipahami nggak? Ini jawabannya dijelaskan di sini oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Sahib Bogor.